Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali belajar lagi, walaupun masih dengan online ya. Tetap semangat, dan hari ini kita langsung ke materi. Materi yang pertama itu ada keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Oke, kita langsung saja simak materinya berikut ini. Di poin pertama ada keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Indonesia itu terletak di lokasi yang sangat strategis. Secara astronomi, Indonesia terletak di garis khatulistiwa 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra Pasifik dan Hindia, dan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kalian sudah pasti tahu karena sudah saya jelaskan di semester ganjil yang lalu. Nah, lokasi yang strategis mempunyai banyak keuntungan dan manfaat, terutama dalam kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengaruh lokasi strategis terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Pemilihan lokasi yang strategis dapat memungkinkan terjadinya kegiatan ekonomi yang lebih maju. Yang pertama ini ada faktor-faktor utama dalam lokasi untuk kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada ongkos angkut. Ongkos angkut ini merupakan faktor utama yang sangat penting dalam pemilihan lokasi dari suatu kegiatan ekonomi. Alasannya itu karena ongkos angkut tersebut merupakan bagian yang cukup penting dalam kalkulasi biaya produksi. Yang kedua ada perbedaan upah antar wilayah. Secara umum memang upah antar wilayah buruh itu tidaklah sama. Nah, perbedaan ini dapat terjadi karena variasi dalam biaya hidup, tingkat inflasi daerah, dan komposisi kegiatan ekonomi wilayah. Yang ketiga itu ada keuntungan aglomerasi. Keuntungan aglomerasi ini muncul apabila kegiatan ekonomi yang saling terkait satu sama lain terkonsentrasi pada suatu tempat tertentu. Nah, keterkaitan ini dapat berbentuk kaitan dengan bahan baku dan kaitan dengan pasar. Bila keuntungan tersebut cukup besar, pengusaha akan cenderung memilih lokasi kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi dengan kegiatan lainnya yang saling terkait. Selanjutnya ada konsentrasi permintaan. Pemilihan lokasi akan cenderung menuju tempat di mana terdapat konsentrasi permintaan yang cukup besar. Bila suatu perusahaan berlokasi pada wilayah di mana terdapat konsentrasi permintaan yang cukup besar, jumlah penjualan diharapkan akan dapat meningkat dan dapat meningkatkan keuntungannya pula. Poin yang kelima ada kompetisi antar wilayah. Tingkat persaingan antar wilayah itu adalah permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam memasarkan hasil produksinya. Nah, persaingan antar wilayah ini dimaksudkan di sini adalah persaingan sesama perusahaan dalam wilayah tertentu atau antar wilayah. Bila persaingan ini sangat tajam seperti pada pasar persaingan sempurna, maka pemilihan lokasi perusahaan akan cenderung terkonsentrasi dengan perusahaan lain yang menjual produk yang sama. Yang terakhir itu ada harga dan sewa tanah. Tinggi rendahnya harga atau sewa tanah dalam rangka memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan cenderung memilih lokasi di mana sewa tanah lebih rendah. Hal ini terutama akan terjadi pada perusahaan atau kegiatan pertanian yang memerlukan tanah relatif banyak dibandingkan dengan perusahaan industri atau perdagangan. Poin kedua itu ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa.
Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya, ketika pengusaha mebel merubah kayu menjadi kursi atau meja, maka pengusaha mebel tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan produksi nantinya akan didistribusikan untuk dapat menjangkau konsumen, agar konsumen dapat memenuhi kebutuhannya. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen, yaitu orang atau badan usaha atau perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya adalah pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan transportasi. Transportasi itu adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin. Nah, transportasi itu digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pertama adalah pengaruh lokasi terhadap transportasi darat. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Bentuk awal dari transportasi darat ini adalah menggunakan kuda, keledai, atau bahkan manusia. Tetapi dengan berkembangnya perdagangan, maka kegiatan transportasi darat menggunakan berbagai jenis kendaraan baik yang sudah modern ataupun yang masih tradisional. Yang kedua itu pengaruh lokasi terhadap transportasi air. Transportasi air merupakan salah satu jenis transportasi yang menggunakan wilayah perairan sebagai jalurnya, seperti kapal yang mengangkut barang ataupun manusia. Yang terakhir ada pengaruh lokasi terhadap transportasi udara. Transportasi udara merupakan alat angkutan mutakhir dan tercepat. Transportasi ini menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutan, sedangkan udara atau angkasa sebagai jalur atau jalannya. Pesawat udara yang dimaksud dilengkapi dengan navigasi dan alat telekomunikasi yang canggih. Di slide terakhir ada pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan komunikasi. Setiap hari bukannya kita selalu butuh berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam melakukan interaksi kita selalu melakukan komunikasi. Manusia melakukan komunikasi karena manusia memerlukan interaksi. Komunikasi dan interaksi selalu terjadi secara bersamaan. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian ide, gagasan, pikiran, atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang bermakna bagi kedua pihak. Komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal atau komunikasi secara lisan adalah komunikasi yang dapat dimengerti oleh keduanya, oleh kedua belah pihak yang berkomunikasi. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan gerak-gerak anggota badan atau sering disebut dengan menggunakan bahasa tubuh. Hal tersebut seperti menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Selanjutnya ada pengaruh keunggulan lokasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi ini sudah ada sejak berabad-abad. Tanpa adanya teknologi informasi, manusia akan kesulitan untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Kini teknologi informasi berkembang begitu cepat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Contohnya seperti games, video, handphone, internet, dan sebagainya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Hari ini tidak ada tugas. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.